lagi kita di acara podcast Ngariung, ngobrol asik dan inspiratif BI Bandung. Be ready and be update. Nah, jadi pagi ini saya Cindy dan rekan saya Salsa dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, kita berdua sedang berada di Hotel Savoy Homan yang merupakan hotel paling bersejarah di Bandung. Tapi tidak hanya di Bandung, bahkan hotel ini terkenal atas historikalnya di Asia Tenggara. Nah, Hotel Savoy Homan ini baru saja merayakan ulang tahun yang ke-83. Wah, keren banget ya Mbak Jen, Savoy Homan ini ya. Betul. Mbak Jen, aduh lapar nih pagi-pagi gini nih. Enaknya makan apa ya Mbak Jen? Setuju nih, kalau pagi-pagi itu aku sukanya sarapan gorengan sebenarnya. Jadi kayak bakwan, tahu isi, ataupun cireng. Di Bandung kan banyak banget ya cireng. Jadi kalau pagi tuh emang aku suka sarapan goreng-gorengan gitu lah. Emang enak banget sih ya Mbak Jen ya gorengan. Tapi terkait goreng-gorengan ini kayaknya ada isu yang lagi hot nih Bun ya. Apa tuh? Minyak goreng lagi susah Nah, Bun. betul banget. Jadi sebenarnya aku sendiri memang merasakan ya gimana kelangkaan minyak goreng ini. Bahkan kemarin aku sempat belanja di beberapa supermarket nih. Semua itu memberlakukan kebijakan yang sama nih saja. Jadi masing-masing orang itu memang dibatasi untuk membeli minyak goreng. Nah, untuk podcast kita hari ini kita akan membahas atau mengulas sedikit nih terkait kelangkaan minyak goreng. Tapi kita nggak akan ngobrol yang berat-berat. Kita akan ngobrol santai aja nih terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Kita akan mengulas dari perspektif yang berbeda untuk hari ini gitu. Oke, kayaknya emang kita perlu menyikapi hal ini dengan bijak ya Mbak Jen ya. Karena dekat banget nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita telah kehadiran dua narasumber yang keren-keren banget. Selamat datang kepada dokter dan influencer, Dr. Janita Kurniasari. Lagi dong. Finalis Putri Indonesia ya dok ya. Wah, keren banget ini. Jadi minder ya. Sudah cantik berprestasi pula. Aduh. Gimana dok kabarnya? Sehat dong. Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih dok? Sejauh ini sih praktek di klinik estetik iya, vaksin juga iya, jadi ya kombinasi ya. Semangat terus ya dok. Semangat dong, harus semangat, teman-teman juga harus semangat ya. Oke, selanjutnya kita juga kehadiran sosok yang paling ganteng ya dari kita semua nih. Ada Executive Chef Hotel Savoy Homan yaitu Chef Mungga. Ya, halo, selamat pagi. Chef. Sobat-sobat Ngariung ya, namanya. Sobat Ngariung. Sobat Ngariung, ya. Gimana nih Chef kabarnya nih Chef? Alhamdulillah sehat dan harus tetap semangat meskipun lagi pandemi seperti ini ya. Setuju Karena banget, tren Chef. positif itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Betul banget Chef. Kalau Chef sendiri lagi sibuk apa nih Chef? Sibuk pastinya nggak jauh ya, profesi chef ya masih di dunia dapur dan kuliner F&B. Selain itu masih ada beberapa yang saya sedikit untuk tulis-tulisan untuk ya untuk di blogger saya seperti itu sih tentang F&B juga tetap. Oke. Keren banget ya Mbak Jen. Produktif di tengah pandemi ya. Nah, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mohon izin nih kita sudah melakukan tes antigen sebelum kegiatan ini dimulai dengan hasilnya yang negatif dan selama podcast ini berlangsung kita juga akan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk itu mohon izin kita akan membuka masker kita untuk beberapa waktu aja, nggak akan lama-lama. Jadi saya persilahkan juga kepada chef dan juga dokter untuk bisa membuka maskernya selama podcast kita berlangsung. Baik. Nah, mungkin kita bisa mulai aja ngobrol-ngobrol kita ya. Kalau kita ketahui sekarang ini kan chef, memang kita sedang menghadapi kelangkaan minyak goreng gitu. Nah, sebagai seorang chef yang memang sehari-harinya dalam memasak, jangankan chef, saya aja tetap memasak gitu. Dan minyak ini merupakan salah satu bahan utama dalam memasak. Nah, terkait dengan kelangkaan ini, gimana sih chef ini menghadapi situasi seperti saat ini gitu, chef? Baik, sangat berimpact sekali ya kalau kita melihat sekarang ini minyak langka ya. Memang untungnya supply saat ini sih sebetulnya masih ada. Hanya harga dari pasaran itu memang mengalami kenaikan. Nah, untuk disiasatinya sendiri kita untuk beberapa menu kita upsellingkan atau promokan menu yang lebih sehat. Yang menggunakan metode itu less frying tetapi menggunakan lebih banyak ke steam atau ke boiling atau ke grilling seperti itu sih.
Memang sih sedikit PR juga karena memang habit orang Indonesia sangat tergantung dengan minyak. Betul ya, kayak tadi saya suka Betul. banget makan Gorengan ya, pagi-pagi sudah dihajar oleh gorengan. Makan siangnya apa? Ayam goreng. Nanti malamnya apa? Tetap lagi tahu isi lagi. Kembali lagi, jadi kenapa sih kita sangat tergantung oleh gorengan? Karena memang kalau kita lihat dari sejarah-sejarah, itu penggorengan itu diperkenalkan oleh dari tradisi China ketika masuk ke Indonesia. Jadi akhirnya setelah mengalami berjalan, banyak makanan-makanan Indonesia yang terinspirasi dengan makanan tersebut, gorengan itu. Nah, kembali lagi, untuk makanan itu bagaimana sih kita menyiasatinya? Akhirnya kita banyak menawarkan menu-menu yang lebih sehat, yang lebih less oil, tapi memang ada sih tetap untuk menu-menu gorengannya pun. Tapi kita secara langsung ke tamu itu sedikit mengeduket tamu juga. Bagaimana sih sebenarnya lebih sehat ketika kita mengkonsumsi yang tanpa digoreng, seperti itu sih. Karena memang kalau kita makan tapi nggak ada yang keras tuh kayak kurang nikmat. Betul gitu ya. sekali. Tapi memang kita juga perlu mengurangi gitu ya. Betul. Karena kalau makan sayur atau makan yang berkuah, nggak cocok kalau nggak ada kerupuk kayak gitu kan. Nasi goreng, udah nasinya digoreng, kerupuknya juga digoreng, ya. Bawangnya digoreng semua. Kalau gitu dari chef sendiri tuh seberapa sering sih chef menggunakan minyak goreng ini dalam memasak? Masih sering, karena memang budaya orang kita semakin sini ya memang masak yang paling praktis itu adalah digoreng. Kita misalkan apalagi di rumahan, cukup beli yang frozen food, nanti kita tinggal goreng, udah selesai. Anak kosan banget ya. Anak kosan banget. Gampang ya, Iya. gampang. Sampai mie instan pun yang direbus tapi sebutnya mie instan goreng ya. Seperti itu sih. Cukup sering, masih cukup sering, cuman ya kita sekarang pun akhirnya dengan kita menawarkan menu-menu yang seperti di grill atau di roast, ya akhirnya sekarang 50-50, masih banyak juga yang menggunakan grill roast, dan ternyata feedback dari tamu-tamu itu, enak ya roast chickennya, oh enak ya steam fishnya, ternyata tidak kalah enak juga dengan gorengan, seperti itu. Dan memang sebetulnya minyak itu tidak bisa langsung di stop ya. Betul. Pasti tetap ada penggunaan minyak gitu dalam memasak. Cuma memang tergantung pada volume minyak yang digunakan. Apakah banyak untuk deep fried atau sedikit untuk menumis-numis gitu ya. Betul. Nah, mungkin kita akan beralih sejenak ke Dr. Jen nih yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan membahas dari sisi medis kepada Dr. Jen. Nah, ini sebenarnya seberapa penting sih minyak ini bagi tubuh kita, ya dok? Setahu saya kalau minyak masuk ke dalam tubuh kita itu akan ditransformasikan menjadi kolesterol. Nah, apakah kolesterol ini memang dibutuhkan oleh tubuh, dan kalaupun memang dibutuhkan kadarnya seberapa banyak? Oke, untuk kolesterol sendiri ya mungkin banyak yang mikir, oh lemak itu jahat gitu ya. Nah kita balik lagi, sebenarnya kita itu butuh lemak ya. Jadi malah lemak itu merupakan makronutrien, istilahnya nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang besar di samping protein dan karbohidrat. Untuk berapa jumlahnya per hari per orang biasanya kurang lebih 5 sendok teh. Nah masalahnya di sini adalah orang biasanya mengonsumsinya lebih dari itu ya, mengonsumsi secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak-dampak kesehatan yang kurang baik gitu. Dan sebenarnya sehari kan kita makan 3 kali dong. Iya. Kalau mau batas minyak dari 5 sendok makan, dikali 3 aja kan. Iya, Misalkan makanya. pagi, siang, malam makan Iya. gorengan, itu kan udah 15 sendok ya. Iya. Dan itu kan justru nggak baik ya dok untuk Betul. tubuh kita gitu ya. Betul, karena kayak yang tadi dibilang, misalnya kita tadi makan nasi goreng nih, udah ada minyaknya. Sambal, itu minyaknya waktu itu pernah sih saya lihat ya, bukan buat sendiri, itu lumayan banyak ya ternyata minyak di sambal itu. Ditambah kerupuk karbohidrat lagi itu digoreng lagi, makanya ya luar biasa. Kalau misalnya kita kalkulasi nih, lumayan ya kalau misalnya sehari terus-terusan makan gorengan itu bisa melebihi dari ambang yang harusnya kita konsumsi. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mengkonsumsi terlalu banyak minyak nih, dok, apa sih efek jangka panjang atau jangka pendeknya untuk tubuh kita gitu? Oke, kalau saya tanya ya, coba ya. Deg-degan. Dites nih ya, enggak sih. Kalau menurut sendiri nih, apa salah satu efeknya yang dirasain kalau kita konsumsi minyak terlalu banyak? Kalau Yang dirasain nih, saya nih dok,
paling nggak itu muncul jerawat sih dok. Oh, jerawat, iya Kalau betul. saya terlalu banyak makan minyak pasti langsung muncul jerawat itu sih. Iya, ya, itu paling simpelnya ya, paling simpel. Iya, bisa juga. Jadi jerawat itu bisa dipengaruhi juga dengan lemak atau konsumsi gula yang terlalu tinggi, misalnya makanan yang tepung-tepungan atau terlalu manis, itu juga bisa menimbulkan. Dan salah satu akibatnya nanti ya dari minyak yang terlalu banyak kita konsumsi adalah kelebihan berat badan. Betul. Ya, atau kita bisa sebut dengan obesitas, dimana kalau kita menggoreng makanan yang kita makan, otomatis kalorinya kan semakin tinggi. Semakin tinggi kalori, semakin tinggi juga risiko untuk kita bisa terkena kelebihan berat badan nih, mengalami kelebihan berat badan mulai dari overweight sampai obesitas. Itu yang pertama ya, masih ada lagi. Masih banyak, makanya iya, makanya nanti kita perlu belajar nih gimana cara mengolah makanan yang baik supaya kadar minyaknya itu bisa terkontrol ya. Gitu. Yang kedua, itu bisa menimbulkan penyakit jantung. Ya mungkin udah sering dengar ya penyakit jantung kan ya. Jadi dengan kita mengkonsumsi lemak jenuh, lemak trans yang terlalu berlebih, nantinya itu akan menimbulkan efek-efek misalnya penumpukan plak, pernah dengar ya? Jadi plak di dinding pembuluh darah, nanti kalau kolesterolnya terlalu tinggi makin numpuk disebut dengan aterosklerosis ya, lama-lama bisa menimbulkan penyempitan di pembuluh darah atau penyempitan di arteri koroner. Sempit lama-lama kan tersumbat ya. Nah, udah tersumbat gitu timbullah serangan jantung, penyakit jantung koroner, bahkan nanti bisa stroke. Kalau gampangnya nih, mau gampang, istilahnya kita punya selang. Selang itu kita analogikan sebagai pembuluh darah. Nah, timbullah kerak ya di selang itu plaknya. Makin lama dibiarin, makin banyak, nanti kan menyempit kan di selang itu. Nah, menyempit, makin lama tersumbat. Sama, itu juga terjadi hal yang sama di pembuluh darah kita. Kalau tersumbat, otomatis aliran darahnya kan nggak jelas ya, maksudnya nggak lancar terus, sehingga pasukan oksigen ke jantung juga terganggu. Nah, nanti makanya timbullah penyakit jantung koroner gitu, dan stroke kalau ke otak gitu. Memang sangat berbahaya. Iya, lumayan ya. Minyak dalam jumlah yang berlebihan. Itu yang kedua, masih ada lagi. Ada lagi. Sebenarnya banyak ya, makanya teman-teman di sini perlu tahu ya, supaya kita bisa ya aware lah sama badan kita sendiri gitu. Yang ketiga bisa menimbulkan yang namanya diabetes mellitus tipe 2 yaitu atau kencing manis bisa disebutnya ya. Kenapa? Karena waktu kita goreng makanan biasanya kan kita balurin nih sama tepung ya. Ya kan? Ya kan chef ya. Nah, lebih enak kan, lebih keras, lebih enak. Nah, dengan dibalurin tepung otomatis karbohidratnya meningkat, lemaknya juga kan ngikat ya, makanan itu ngikat lemaknya sehingga semakin tinggilah kalorinya. Nah, nantinya bisa menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Nah, selain itu bisa juga kanker, tapi ini masih diteliti juga yang kanker ya, karena kalau kita mengolah makanan dengan suhu yang terlalu tinggi, nantinya bisa menimbulkan zat karsinogenik atau yang nantinya bisa menimbulkan kanker. Ya, jadi makanya kenapa nanti kita akan belajar gimana cara mengolah makanan dengan baik ya, chef ya. Gitu. Bisa sehat gitu. Iya, ya kurang lebih itulah. Luar biasa ya, ternyata sebenarnya kesimpulannya kita sebenarnya masih butuh kolesterol, cuma jangan berlebihan aja gitu ya dok ya. Butuh karena di tubuh kita sebenarnya ya sel-sel kita juga mengandung itu juga ya, kita butuh lemak, terus untuk metabolisme juga kita butuh, untuk membentuk hormon-hormon kita juga butuh lemak. Jadi bukan berarti nggak butuh sama sekali, tapi kita di sini perhatikan kadarnya, jumlahnya gitu. Nah, ada nggak sih chef kayak metode lain gitu yang misalkan lebih apa ya, relatif lebih baik tapi tetap terasa enak di makanan kita gitu chef, tapi dengan minyak yang sedikit? Ya, di antaranya mungkin menumis atau kita biasa dalam istilah Western atau Prancisnya itu disebutnya sautéing. Sautéing itu menumis dengan sedikit liquid berupa oil yang tadi disampaikan oleh dokter pun betul, memang kita perlu oil ya. Kita masih perlu oil, cuman ada batas kandungan kewajarannya itu. Nah, terus selain itu, tapi yang paling bagus itu kalau untuk makanan, kalau menurut saya, nggak tahu nih dokter betul atau enggak nih, dengan metode steam, kukus. Kukus itu karena si nutrisinya itu bisa terjaga dari segi nutrisinya, dan tetap jangan sampai kadang-kadang orang Indonesia tuh atau orang lokal ya kita ini biasanya, oh ini belum matang, padahal jangan sampai overcook malahan. Jadi kita masih bisa merasakan ketika kita memasak sesuatunya itu 3/4 matang, rasa si manis itunya masih kerasa seperti itu sih.
Betul nggak sih dok sebetulnya? Betul betul. Jadi Betul memang ya? ada suhu tertentu ya, di mana kalau saya baca nih ya, ya pasti orang ya bingung juga ya untuk mengukurnya. Tapi kurang lebih di 176 sampai 190 masih aman. Tapi di atas itu takutnya merubah ya kandungannya sehingga menjadi kurang sehat. Jadi perlu diperhatikan jangan overcook ya, Betul. benar kata chef tadi. Nah, sebenarnya chef kalau misalkan untuk medianya nih atau let's say minyak goreng dan langka, minyak goreng kan dari kelapa sawit nih, chef dan juga dok. Nah, ada nggak sih kayak substitusi lain untuk minyak ini yang lebih aman digunakan atau lebih ya mungkin sekarang lebih banyak tersedia gitu karena minyak goreng sawitnya sudah langka, ada nggak sih? Ada, sangat ada ya. Cuman kembali lagi memang kalau dilihat dari jenis-jenis minyak itu kan ada yang dari zaitun atau olive, ada yang dari sunflower atau bunga matahari, ada yang dari canola atau jagung. Memang setiap ini punya karakter masing-masing, tapi paling murah itu sebetulnya dari sawit. Ya sekarang kita banyak di pasaran itu dari minyak sawit itu. Memang kalau kita mau sedikit mensubstitusi itu, kita bisa yang paling bagus itu adalah olive. Olive pun ada beberapa jenis, ada yang extra virgin oil, ada yang lightnya, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, untuk yang cocok untuk digoreng itu adalah lebih yang extra virgin oil karena kandungannya itu dia lebih tahan. Kalau yang light, ketika kita goreng dan mencapai titik didih tertentu, itu malah rusak, malah hilang kandungan si zaitunnya sendiri. Nah, untuk yang lebih tahan di suhu panasnya itu adalah lebih ke jagung. Tapi tetap kalau yang namanya kita menggoreng tidak boleh untuk lebih dari 2 kali penggorengan. 2 kali penggorengan. Karena akan merubah senyawanya ya, kalau nggak salah ya dok ya. Itu harus langsung diganti minyak Betul baru. sekali. Kadang-kadang di kita ya udah goreng dengan masih bagus ini belum hitam dipakai lagi, padahal itu efeknya itu yang kurang baik terhadap kesehatan. Oke, menarik banget ya Mbak. Biasanya udah hitam tetap aja. Lupa ya. Jangan dulu ya. Iya, benar. Di rumah pun kadang ya seperti itu kayak sayang gitu. Iya, iya. Pakai aja terus ya. Iya, terus. Dulu saya sempat menjalani diet gitu ya. Nah, saya juga akhirnya memutuskan untuk mengganti minyak goreng sawit itu dengan olive oil gitu. Nah, tapi mungkin karena ya agak sedikit pricey, jadi saya makainya ya irit-irit gitu dong. Benar-benar. Terus kadang juga apabila saya ingin yang lebih renyah, lebih keras tapi nggak mau pakai minyak banyak, saya juga bisa pakai air fryer seperti itunya. Sebenarnya masih banyak alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan makanan itu agar tetap enak gitu ya dong. Oke chef, tadi kan berarti dijelasin ada metode-metode lain ya buat memasak, terus ada substitusi lain dari minyak kelapa sawit ini. Nah, dengan menggunakan metode lain tersebut dan minyak lain tersebut, sebenarnya masakannya masih enak nggak sih chef? Masih sangat enak. Masih Karena sangat kalau enak. kita bicara ya, Tergantung yang masak. iya betul sih, kembali lagi ke situ. Kalau sekarang misalkan yang masaknya nggak bisa masak, mau pakai gorengnya tetap aja nggak enak ya. Salah nih nanya ya. Karena memang kalau kita bicara jauh sebelum abad ke-18 di mana goreng-gorengan itu belum populer di Indonesia, banyak masakan-masakan Indonesia itu yang otentik itu malahan banyaknya seperti kayak betutu. Betutu itu menjadi salah satu makanan yang terenak di Indonesia. Terus dan terkenal juga. Terus rendang. Rendang itu kan bukan digoreng sebetulnya kan. Tapi rendang itu malah mendapatkan nominasi adalah makanan terenak di dunia bahkan kan. Sebetulnya banyak sekali misalkan masakan-masakan seperti pepes atau di Sunda ini kita kenal dengan pais ya. Berbagai macam jenis pais, mau itu dari ayam, mau dari ikan, mau dari jamur, sayuran, mau yang hewani, nabati, semua bisa dipais. Dan orang Indonesia itu lebih banyaknya ya banyak metode-metode yang seperti kayak dipanggang dengan slow cooking. Biasanya makanya kenapa sih kalau misalkan daging-daging di Indonesia biasanya lebih alot dibanding daging impor? Karena memang treatment untuk masaknya pun berbeda dengan yang untuk kalau di luar kan banyak dengan steak yang benar-benar kita harus lihat si marblingnya itu bagus. Nah kalau di kita malahan harus yang makanya overcook dan lebih tesnya itu rempahnya yang keluar tuh sebenarnya seperti Benar itu. banget. Jadi lebih kaya dengan rempah-rempah dan sebetulnya kalau yang autentiknya sendiri jarang yang digoreng sebetulnya. Seperti kayak gorengan-gorengan tahu atau tempe banyaknya kalau di Bandung ini malahan harusnya untuk yang otentiknya itu adalah dipepes atau ditumis. Mungkin ada yang dengar sempat ada masakan kada demes, baru dengar mungkin Baru ya, kada dengar, demes Dok. ya, padahal di Bandung ya. Iya, kada demes ya, bukan dede gemes ya, kada demes. Kada demes itu jadi kulit singkong yang bagian luarnya kan dibuang dulu, ada bagian tengahnya yang warna merah itu
dimasak. Kulitnya. Dimasak kulitnya itu. Oh, oke. Dan apa namanya itu ya, dan ternyata itu memang enak gitu seperti itu. Dan banyak orang-orang yang nggak tahu itu kadedemes itu apa gitu. Padahal itu masakan buhun ya kalau dibilang di Sunda itu tuh. Seperti itu. Chef, ini saya mau tanya lagi nih, baru keinget. Kalau misalkan kita masak sesuatu nih, sesuatu yang digoreng gitu. Setelah itu kita makan nggak habis nih, kita simpen lah untuk besok. Nah besoknya waktu kita mau makan, kita goreng lagi. Nah ini boleh nggak sih Chef? Nah itu dia. Kalau di kami, di seorang food handler atau chef itu ada namanya 2-day rule, atau itu ada dalam HCCP, Hazard Analysis Critical Control Point, yang mengatur makanan itu di reheat hanya maksimal 1 kali. 1 kali aja. Jadi nggak boleh di reheat lagi. Dan selama kita simpan si makanan yang sisa itu harus di suhunya yang dingin atau di bawah temperatur danger zone. Temperatur danger zone itu biasanya di angka 6 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Jadi kalau memang mau menyimpan makanan itu, kalau mau beku sekalian biar lebih aman. Jadi si bakterinya itu tidak terus berkembang. Atau kalau mau panas sampai ke titik didihnya 60 derajat Celcius tersebut. Jadi aman, dan tetap maksimal itu hanya 1 kali untuk reheat. Makanya kalau misalkan di yang apa namanya itu, yang misalkan masakan dipanasin, apalagi sisa-sisa lebaran biasanya ya suka dipanasin lagi. Itu udah santan tuh. Udah santan kayak gimana tuh sadisnya santan, lemaknya. Terus nanti kita panasin lagi sampai mengering gitu. Wah itu nggak kebayang deh berapa sendok gitu tuh Jok ya. Enak ya Chef? Iya. Orang-orang makin rasa. Iya, makin gurih. Kayak akan membuat tapi hilang nutrisi, seperti itu mungkin tepatnya. Nah kalau menurut dokter sendiri gimana dok? Untuk menggoreng makanan 2 kali ini gimana? Saya juga sama ya sama chefnya, tidak menyarankan sih. Makanya lebih baik kita masak itu sesuai dengan misalnya kebutuhan siang ini seberapa banyak, jangan terlalu over. Jadi nanti masaknya emang jadi 2 kali kerja tapi jadi lebih sehat gitu. Selain sehat, hemat minyak juga. Benar. Dan satu lagi nggak bosen. Benar. Nanti misalkan pagi-pagi kita makan ikan asam manis, siangnya masih ada sisa asam manis lagi, masih ada sisa malamnya asam manis lagi. Iya. Besoknya asam lambung jadinya. Oke, menarik banget nih. Jadi kita harus membudayakan untuk masak secukupnya. Betul. Supaya pola hidup lebih sehat juga dan nggak bosen, serta hemat minyak tentunya karena nggak goreng-goreng lagi. Oke, mungkin dari chef sendiri kira-kira ada trik-trik memasak sehat ala chef nggak sih? Ya banyak sekali ya. Kalau misalkan kita mau tadi bicara, kalau kita mau mempertahankan untuk nutrisi, sarannya adalah untuk steam atau kukus. Terus kalau kita misalkan pengen tetap crispy atau misalnya saya nggak suka makan-makan yang lembek, yang lembek-lembek seperti itu, kita bisa namanya metodenya pan-sear. Jadi luarnya itu masih sedikit crispy, cuman tetap kalau misalnya terutama seperti ayam atau yang tebal-tebal, pastikan karena ayam itu kan harus matang ya. Kita tahu ayam itu mengandung salmonella, jadi kita harus matang berbeda dengan daging merah atau seafood. Jangan terlalu matang malahan. Nah, ayam itu kita harus matang. Seperti itu. Jadi untuk misalkan penggantinya gorengan, pengen yang tetap crispy apa? Bisalah. Saran saya adalah menggunakan metodenya pan-sear seperti itu. Ya, sangat informatif ya. Kita jadi punya ilmu baru gitu. Jadi kita tahu bahwa memang masak daging ayam tuh harus matang. Tuh. Apalagi untuk ibu-ibu hamil mungkin ya, disarankan memang harus matang gitu. Dan tergantung cara kita menggorengnya seperti apa gitu ya. Pokoknya harus dipastikan untuk dagingnya itu matang gitu. Nah, mungkin beralih lagi ke Dokter Jen nih. Ada nggak sih tips atau cara-cara terbaik nih agar kita itu tidak mengkonsumsi minyak terlalu berlebihan? Kan kita nggak mungkin untuk tidak menghindari makanan-makanan tersebut gitu ya dok. Kira-kira bolehlah seminggu berapa kali gitu dok? Apanya? Untuk makanan yang gorengan gitu lah dok. Oke, sebenarnya tiap hari pun boleh ya. Seperti saya bilang kan tadi kita juga butuh ya yang namanya lemak. Cuma ya itu batasnya ya kurang lebih 5 sendok lah gitu. Terus ya saya setuju dengan yang tadi sudah dijelaskan chef ya, mulai dari mengganti minyak dengan minyak yang lebih sehat, terus mengganti cara pengolahan makanan ya, mulai dari kita bisa kukus,
terus bisa dipanggang dengan yang pan yang anti lengket ya, karena sebenarnya protein hewani itu waktu kita masak di pan itu kan udah keluar lemaknya sendiri ya tanpa kita kasih minyak, jadi itu udah cukup. Terus untuk yang sudah memiliki air fryer ya, bukan saya menyarankan untuk membeli ya, tapi kalau sudah punya itu bisa juga digunakan, karena dari pengalaman saya sendiri saya cobain tetap crispy gitu pakai air fryer tuh gitu kalau udah punya ya. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa, dengan pan biasa ya udah bisa gitu ya. Jadi kadar minyak yang kita gunakan dikurangi gitu, jangan yang dicemplungin itu loh. Deep fried. Ya, betul. Kita tadi udah teori-teori nih Mbak Chin, tapi kayaknya kurang afdol kalau kita nggak praktik nih ya Mbak Chin ya. Kita perlu praktik gimana sih cara memasak yang sehat, yang less minyak, dan juga tetap enak ya Chef ya. Nanti kita akan ditemani oleh Chef Munggar dan juga tetap sama dokter. Kita akan coba kulik-kulik kira-kira apa sih masakan yang mau dimasak oleh chef dan dampaknya bagi pengurangan minyak dan kesehatan seperti apa. Betul banget, Salsa. Jadi untuk sesi obrolan kita kali ini mungkin kita cukupkan dulu, karena kita nanti akan berpindah tempat untuk menyaksikan bagaimana Chef Munggar akan memasak seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Salsa. Namun sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Chef Munggar dan juga Dr. Jen nih untuk yang menutup podcast kita pada pagi hari ini. Silakan. Chef dulu. Saya kayaknya salah posisi ya di sini ya. Jadi dari awal. Tadi saya mau nyontek dulu dari Dr. Jen ya. Paling dari saya itu aja sih, makanan yang enak itu ya tadi sampaikan, tidak harus digoreng dan tidak harus dengan suatu cooking method yang tertentu. Banyak makanan enak di sana yang kita bisa ulik, yang kita bisa gali gitu. Jadi termasuk Indonesia itu, saya ingin menyampaikan teman-teman di sini, di Sobat Ngariung ya. Indonesia itu sangat berlimpah ruah bahan-bahannya, baik dari segi pertanian, sektor pertanian, baik dari segi perikanan atau perlautan juga. Kenapa sih kita nggak manfaatin dulu untuk bahan-bahan yang fresh dari sekitar kita? Di Bandung ini punya petani-petani dari Lembang, Pangalengan. Itu kalau saya cobain malahan ingredients-ingredients nggak kalah dengan barang-barang yang impor loh. Enak loh, cuman sayangnya sekali jarang orang-orang melihat kok makanannya lokal, makanannya padahal sebenarnya itu enak. Seperti itu. Dari saya sih itu aja palingnya. Kalau dari saya sendiri ya, kesehatan itu mahal ya. Jadi kesehatan itu merupakan salah satu aset termahal dalam hidup kita. Jadi kita harus mulai aware sama badan kita, mulai merawat dari sekarang. Karena ya untungnya sebenarnya balik ke diri kita sendiri ya. Kalau kita sudah merawat apa yang kita konsumsi, apa yang kita berikan dalam tubuh kita itu bagus, nantinya juga yang untung kita gitu. Tapi kalau kita nggak menjaga dari sekarang, yang rugi nantinya nggak cuma kita tapi sekitar kita. Jadi intinya jangan menyusahkan diri sendiri dan orang lain gitu. Nah, Sobat Ngariung, tadi kita udah dengar closing statement dari dokter dan chef yang sangat berkesan dan perlu kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan coba untuk mengimplementasikan apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini bersama-sama ke belakang dapur ya, Chef ya. Siap. Halo Sobat Ngariung, kali ini kita udah ada di dapurnya Savoy Homan nih bersama dengan dokter dan chef. Kita mau ngapain nih, Mbak Chin? Nah, rencananya Chef Munggar akan mendemonstrasikan masak makanan yang less minyak nih. Kalau boleh diceritakan mau masak apa nih, Chef? Untuk saat ini? Kebetulan temanya hari ini kita akan masak ikan ya. Oke. Ikan ini yang kita akan buat hari ini ikan dori, atau mungkin kalau di rumah apapun jenis ikannya itu bisa. Oke. Ya, jadi misalkan di rumahnya ada ikan gurame atau misalkan ikan patin bisa. Seperti itu. Oke, mungkin boleh ditunjukkan Chef bahan-bahannya yang dibutuhkan apa aja gitu, Chef. Oke, bahan-bahannya yang kita butuhkan adalah ikan pastinya ya. Sedikit saya share untuk memilih ikan yang seger. Oke. Kalau misalkan kita belinya yang utuh itu sangat mudah sekali ya. Kita bisa lihat dari insangnya warnanya masih merah atau hitam, terus dari segi baunya juga masih bau wajar atau enggak. Terus kedua, teksturnya ketika kita tekan ini dia akan dengan naik sendiri elastis. Jadi dia kenyal ya? Kenyal Chef? ya. Nah, dengan naiknya nggak langsung cepat-cepat naik kenyal sekali, ciwi sekali. Oke. Tapi secara natural dia terlihat di sini. Terus yang ketiganya dipegang ini dia tidak berlendir. Makanya kalau misalkan ikan, kenapa sih kalau beli ikan baru sebentar udah bau? Karena memang kadar airnya tinggi.
Jadi ikan itu ketika dengan suhu temperatur yang tidak sesuai disimpannya, itu pasti akan cepat bau seperti itu. Nah, selain dari ikan, nanti kita akan ada sayurannya, macam sayuran untuk pendampingnya, karena biar balance antara proteinnya dan ada dari segi sayurannya, dan nanti kita akan ada dari segi karbohidratnya menggunakan nasi seperti itu. Terus yang nggak lupa lagi ini untuk bumbu seasoningnya menggunakan bumbu kuning, atau bisa juga membeli bumbu kuning yang sudah jadi, yang sudah instan. Sekarang banyak ya, beberapa yang sasetan pun ada di warung-warung atau di toko-toko, bisa menggunakan bumbu instan. Kalau malas, aduh, biasanya ibu-ibu tuh kalau bikin bumbu kuning, malasnya kukunya jadi ikut-ikutan kuning. Ya, Nanti saya jadi nggak ini lagi dong, kalau misalnya iya nggak cantik lagi. Nah, bisalah kita beli yang instan seperti itu. Terus biasa untuk bumbunya sendiri ada garam, lada putih atau merica, dan kita pakai gula sebagai penyebab alaminya, tapi dengan komposisi yang sedikit untuk balancing sebagai garamnya itu sendiri. Berarti nggak pakai vetsin ya? Nggak pakai MSG, vetsin, MSG kita nggak menggunakan. Jadi ini sehat banget Ini ya, sehat, Chef. betul. Oke. Paling langsung aja kita mulai Langsung kita eksekusi proses aja ya. pembuatan. Eksekusi, Silakan, kita eksekusi Chef. aja ya langsung ya. Oke, pertama-tama kita coba pilih ikannya ini. Sambil kita bumbuin ikan, kita panasin dulu pan-nya. Oke. Nah, jadi Ini untuk mudah sekali ya, mudah Oke, sekali Chef. caranya. Dengan cara kita kasih lumuri dengan bumbu kunyitnya ini. Kunyit ini biasanya mengandung antiinflamasi juga ya, Dok ya? Iya. Jadi sangat bagus untuk kesehatan. Terus kita kasih garam sesuai selera. Kalau saran tidak usah terlalu banyak garam, biar segar ikannya itu tetap terasa. Dan ini kita tumbuhkan sebagai citrus atau acid. Mungkin ibu-ibu biasanya di sini suka pakainya cuka, tapi kalau cuka kan terlalu strong ya. terlalu strong, Kita betul. bisa pakai sedikit lemon buat menghilangkan, alami ya, Chef ya. betul, yang alami. Atau misalkan ada bawang putih, bisa menggunakan bawang putih juga buat menghilangkan rasa si amisnya sendiri. Karena orang-orang tuh mikir kalau makan ikan pasti amis. Padahal belum tahu ikan itu sebenarnya kalau kita pandai mengolahnya itu tidak akan terasa amis. Dan sebenarnya itu kalau ikan dibandingkan dengan daging yang lain lebih sehat karena lemaknya lemak nggak jenuh atau lemak non trans. Dan ada yang mengandung omega juga. Seperti itu. Jadi di dua sisi memang harus dilumuri bumbu gitu ya, Chef, Betul. biar semakin merata rasa gurihnya. Betul. Oke. Setelah merata ini, kita masukkan minyak, sedikit kasih gambaran. Ada berbagai macam jenis minyak yang tadi saya sampaikan. Ini kita menggunakan yang canola oil, cukup sedikit aja sebetulnya minyak. Nah, bisa dilihat ya, cukup segini aja. 1 sendok teh mungkin. Kalau misalnya nih, Hmm. pingin nggak pakai minyak, kan biasanya kalau protein udah ada lemaknya sendiri nih. Bisa Betul, nggak? bisa. Kalau misalkan mau langsung pun bisa. Cuman pastikan ketika kita masukkan ini anti lengket. Terus yang keduanya pastikan itu benar-benar sudah panas. Karena kalau belum panas malah nanti jadi lengket ke makanannya itu. Oke. Jadi ini bahan bisa kita rubah ya, nggak usah harus ikan aja. Kita bisa menggunakan ayam atau menggunakan sapi, dengan tadi catatan ketika kita masak ayam harus benar-benar matang. Dan kedua biasanya kalau ayam dia ketebalannya lumayan cukup tebal, jadi apinya kita harus setelah besar kita kecilkan. Dan kita bisa metodenya menggunakan minyak atau liquid atau butter, kita siram-siram itu buat menjaga kekeringan biar tidak kering. Dan biasakan kalau misalkan ikannya kita dapat yang kulit atau ayamnya ada berkulit, utamakan yang pertamanya itu dari bagian kulitnya dulu. Kulitnya dulu. Ya, jadi nanti akan keluar yang tadi dokter sampaikan, dari segi fatnya dia keluar dan nanti nggak akan bikin lengket seperti itu. Oke, jadi mau bahan apa aja juga bisa ya, Chef, ya, dengan minyak sedikit ini gitu. Betul. Biasanya didieminnya berapa lama? Sekitar 3 menitan juga kita langsung masukin. Ha. Oke. Sambil kita tunggu minyaknya supaya panas, terus kita masukkan. Nah ini buat tips juga, ibu-ibu kenapa sih kalau misalkan ngegoreng takut cipratan minyak atau apa? Harus jauh-jauhan Ya, gitu ya. Malahan harusnya sebaliknya, kita jangan sampai panik.
Oke. Nah, kalau misalnya panik kan langsung kita lemparin Lempar takut ya. itu malah berbahaya. Jadi kedua ya kita simpan aja Pelan-pelan ya. dengan pelan-pelan. Jadi tenang aja ya, Chef. Betul. Termasuk Apinya api gede. ya apinya api besar. Termasuk kalau misalkan nanti amit-amit ya, misalkan ada keluar api atau apa, jangan panik duluan disiram sama air karena kita tahu minyak dengan air itu pasti akan berbeda. Iya. Yang ada malah makin besar minyaknya nanti. Oke, setelah bunyi desis ini, kita sambil siapkan si sausnya. Sorry, sebelum masuk sausnya, kita masukkan juga ini. Ada jamur ya. Untuk jamurnya apakah bisa diganti dengan varian jamur yang lain gitu, Chef? Bisa, kita banyak sekali jenisnya jamurnya ya. Ada jamur ini yang kita pakai champignon Oke. atau jamur kancing kalau Iya. orang Indonesia bilang. Terus ada lagi jamur kuping, itu bisa sesuai dengan selera. Oke. Cuman memang lebih cantik apabila kita menggunakan jamur champignon ini ya, Betul, Chef. betul. Kalau misalnya nih maunya pakai ayam, Hmm, 3 menit juga atau gimana? Enggak, ayam lebih lama. Biasanya. Ya, ayam itu tergantung ya. Kalau misalkan bagian dada itu pasti lebih lama. Mungkin sekitar 15 menit kalau untuk dada, 15 sampai 20 menit. Tapi di ruangan aja gitu didiemin. Enggak, Atau untuk untuk apa maksud untuk memasaknya dibumbuin ya? Waktu dibumbuinya. Waktu dibumbuinya di dalam chill temperatur di bawah 6 derajat Celcius. Oke. Kalau ikan masaknya lebih cepat juga, terus yang kedua dia lebih nyerap, rasanya pun lebih cepat. Oh iya. Oke, sambil kita tunggu, kita siapkan sausnya. Mungkin ibu-ibu sudah mengenal dabu-dabu ya. Ya. Dabu-dabu itu simpel sekali. Cukup kita cincang. Nah ini salah satu teknik juga kalau mencincang lebih cepat ya. Jadi nggak usah harus tok. Oh, jadi ada teknik khusus. Betul. Khusus untuk menghemat waktu dalam mencincang bawang merah. Iya. Nah, ini untuk ikannya apakah perlu dibolak-balik begitu, Chef? Atau Ya. cukup sekali aja sampai satu sisi matang kemudian baru dibalik ke sisi berikutnya? Betul, satu sisi dulu. Kita akan mengejar untuk tekstur crispy-nya. Oke. Jadi nggak semuanya kalau yang crispy itu harus digoreng ya. Ya. Jadi nanti kita akan dapetin teksturnya di luarnya crispy, bagian dalamnya masih soft. Oke. Chef, jujur dari pengalaman ya. Hmm, Kalau motong bawang kan, Ya. biasa sampai nangis ya. betul. Ada tips nggak supaya ya cepet gitu, nggak gampang nangis-nangis, nggak pakai nangis-nangis lah. Nggak pakai drama-drama nangis-nangis ya. Ya. Gimana tuh? Apa dikasih apa gitu? Nggak? Tipsnya sendiri sih sebetulnya kalau udah untuk bawang biar nggak nangis, satu pisaunya harus tajam. Oke. Karena kan dayam itu yang bikin nangisnya itu adalah si kandungan umbi-umbinya itu, kambiumnya itu. Nah makanya kalau misalkan kita pengen nggak ini, satu pisaunya terus tajam, terus kedua arah angin kita perhatikan. Gimana? Oh, jangan kemana Jangan gitu. ya misalkan arah Jangan anginnya sampai dari mengarah sana. ke Mata wajah Ya, kita ke gitu. wajah kita ya, karena ya itu kan sebetulnya alami ya. Informasi sih ada infonya tapi belum tahu fakta atau ininya. Katanya dengan kita simpan sebagai acid atau cuka atau ya apapun itu jenisnya akan membantu mengurangi ya seperti itu. Oke. Tapi kebayang kalau setiap pesan kupas bawang ya dikasih kita dulu habis ya. cuka 2 liter kan nggak lucu juga ya. Iya. Jadi yang alaminya ini adalah perhatikan arah anginnya aja. Sama pisaunya harus tajam. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau dikasih pisau tajam malah takut. Iya, betul. Takut tajam banget pisaunya. Padahal kalau misalkan pisaunya itu tumpul malah berbahaya. Jadi kita pas potong bisa aja kita ngegeser. Seperti itu. Iya sih. Yang penting kita tahu tekniknya aja. Oke. Oke. Setelah masuk ini cabai merah, terus kita kasih tomat hijau, kasih tomat merah juga, kasih cabai rawit. Jadi colorful ya, Chef. Betul. Rasanya juga segar nanti. Kalau boleh tahu ini inspirasi resepnya dari mana, Chef? Ini kebetulan kalau di daerah Manado itu dabu-dabu itu terkenal ya, terkenal Oke. sekali. Itu mudah sekali untuk dibuat, simple, dan Manado itu memang wisata lautnya itu sangat bagus sekali ya. Kalau mungkin udah ada yang pernah ke daerah Sulawesi, itu bagian Indonesia yang belum istilahnya masih, ya lautnya masih bagus sebetulnya. Iya. Oke,
Kita bisa lihat. Sebentar lagi kita matang. Oke, setelah ini kita masukkan untuk sitrusnya. Ini biasanya kita bisa gunakan kemangi atau daun jeruk ya, untuk si dabu-dabu ini. Untuk menambah cita rasa ya, Betul. Chef. Kalau di luar biasa terkenalnya saus seperti ini tuh salsa ya. Betul, salsa salsa. ya. Kalau jeruk nipis mau diganti lemon gitu bisa ya, Chef? Bisa. Nah, Oke. kalau misalnya untuk jeruk ini karakternya sangat berbeda ya. Kalau kita pengen yang lebih air, lebih banyak ini, tapi kalau misalkan pengen aromanya lebih bagus, pakai jeruknya jeruk purut. Oke. Ya. Atau kefir lime biasanya dikenalnya. Kita balik ya, Chef. Kita balik. Oke. Wih, udah matang sempurna. Warnanya sudah berubah kecoklatan. Iya. Jadi kalau goreng jangan, atau kalau masak jangan sampai kekuningan ya, Ya. karena jauh. Sampai kekuningan. Iya. Oke. Kita maksud daerah Kuningan. Dan tadi bisa disampaikan kalau misalnya mau sedikit aja minyak untuk mencampur. Untuk apa tuh? Sedikit aja ini. Iya. Untuk membantu sebetulnya nggak pakai pun nggak apa-apa, opsional karena ini udah ada cairannya. Ya. Kita kasih garam dan gula. Jadi rasanya juga harus balance antara manis dan juga asin gitu ya, Chef. Betul. Untuk sambal dabu-dabunya sendiri. Betul. Oke, sambil menunggu kita coba masak bagian nasinya ya. Boleh. Ini nasi kalau misalkan untuk yang bosan nasi, jadi kan kita mau judulnya less oil ya. Ya. Less oil. Nah, kita pengen makan nasi uduk, tapi kalau bikin nasi uduk prosesnya panjang sekali. Harus prepare-nya bikin banyak sekali. Kita bisa dengan cara yang cepat bikin nasi uduk. Kita namanya nasi gurih. Oke. Dimana kita butuh hanya santan, nasi, dan ini biasa toppingnya bebas. Mau ada, kebetulan kita hari ini gunakan teri. Terinya kita oven dulu. Oke. Kita di oven dulu terinya, baru nanti kita masukkan. Di oven biar crispy atau biar apa? Biar matangnya ya. Jadi nggak digoreng kita. Tapi nggak dibumbuin sama sekali terinya. Terinya nggak, karena udah asin si terinya sendiri. Oke, jadi menambah cita rasa nasinya aja ya. Betul. Chef, ini untuk santannya memang santan kental ya, Chef? Bisa santan kental, santan cair juga bisa. Oke. Kebetulan ini kita pakai santannya santan yang sudah jadi instan. Oke. Tapi misalnya pengen pakai yang nggak instan, Bisa pakai yang santan biasa biasa, aja. pakai yang biasa Ya. aja. Oke, kita kasih seasoning, apa itu? garam, ya sedikit aja ya, karena nanti dari terinya udah ngasih Asin ya. rasa ya. Baru tahu loh. Jadi Ternyata bikin nasi bisa. goreng, Tanpa harus nasi gitu. Ya, betul. Kira tadi nggak pakai minyak sama sekali nggak pakai minyak sama sekali. Jadi langsung menggunakan santannya aja. Jadi memang sembari menunggu ikannya matang sempurna, kita bisa bikin nasinya gitu ya, Chef? Iya, betul. kayak bandros. Menghemat waktu juga. Ya, Nah, betul. bisa kita langsung kasih terinya. Terinya sedikit aja. Ini teri bisa diganti kita sama kalau memang ada kacang yang digiling. Oke. Disebut nasinya misalnya nasi lelebu. Lelebu itu istilahnya kacang yang digiling ya. Mungkin kalau ebi juga bisa gitu, Chef? Ebi bisa. Iya. Ya. Tapi lama ya berarti ikannya ya sebenarnya ya. Kenapa? Oh, ikannya ini? Iya. Ya, Ini lumayan ya. sebentar lagi kita sudah matang. Kita lihat sudah mengeras ya, atau lembek. Sambil menunggu, kita siapkan platingnya. Oke, sebelah sini, Chef. Ya, Tapi kalau untuk jamunya sendiri memang
nggak ada masalah ya chef. Maksudnya nggak perlu dibolak-balik atau Nanti ditumis-tumis gitu ya. kita akan balikan setelah yang satu ini. Oke. Kita balikan. Jangan kemana-mana. Kita balikan. Tetap ya, tetap dibalik ya. Tetap dibalik. Sebentar. Wanginya udah kecium nih kak. Iya. Nah, Oh, jadi wortelnya tadi ada wortel, betul. Wortel kita masukkan. Ini sudah direbus dulu ya. Kita pakai baby carrot. Oh iya 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 iya. Dan kita juga ada Parisian. Susah ya. Susah ya. Bulat-bulat nanti loncat. Itu apa chef kalau boleh tahu yang bulat-bulat? Ini kita pakai zucchini. Oke, Zucchini kita cetak. Sebelumnya udah kita rebus dulu. Oke. Oke, sudah selesai. Kita Jadi matikan. memang supaya lebih mudah memakannya emang harus direbus dulu gitu ya chef? Betul, biar matangnya Wortelnya, cepat untuk matang juga. zucchininya. Oke, saatnya kita plating. Saya mau nanya, tapi ini kelihatan banget sih nggak pernah masak. Kalau ngerebus kayak sayuran gitu biasanya berapa lama sih? Kayak wortel gitu kan? Ya, Dia cukup keras ya betul. sebenarnya ya. Tergantung jenis wortelnya ya. Kalau misalkan wortelnya dia impor, yang impor dia akan lebih cepat matang sebetulnya. Yang organik pun sama. Ketika misalnya kita dapat yang organik akan lebih cepat matang. Tapi kalau kita bicara wortel yang sudah tua, lokal, itu butuh waktu. Tapi pastikan ketika nggak sampai sih sekitar 4-5 menit sudah selesai. Kelamaan ya. Jadi jus wortel. Dan dipastikan ketika kita memasak merebus, apapun itu jenisnya rebus, berbeda dengan kalau misalkan kita mau menjaga teksturnya tetap bagus, usahakan si airnya itu ketika mendidih baru masuk. Oke. Jadi jangan starting cold water tapi dari hot water dimasuk sampai mendidih. Perlu dikasih garam nggak kayak gitu? Nggak usah ya? Garam bisa Untuk menjaga si suhunya. dari segi warna dia mempengaruhi kalau garam, terus kedua dari segi rasa jadi udah ada rasanya. Tapi kalau enggak pun nggak masalah. Sebetulnya untuk yang gimana sih chef caranya biar bagus? Biasanya kita kalau misalnya setelah merebus di refresh dengan es batu. Oh iya 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 pernah Ya. dengar ini. Jadi kematangannya tidak berlanjut Tidak gitu ya? overcook dan warnanya pun lebih bagus. Berarti kan dikasih garam biar warnanya tetap bagus. Bisa bagus ya. Oke. Kita masukkan. Kenyang kan? Mungkin kalau di rumah kita bisa juga pakai cup gitu ya chef? Bisa. Atau kalau mau beli cetakannya juga boleh. Jadi biar kalau lapar taruh ya tanpa dihias. Oke. Mulai dimasukkan jamur champignonnya. Sedikit ini ya, ketika kita bicara makanan, menata makanannya. Ya. Kalau untuk plating sendiri apakah ada aturan khusus gitu chef atau sesuka kita aja sebenarnya? Untuk plating sendiri adalah sesuka kita, tapi tetap ada komponen-komponen. Satu, garnish itu jangan sampai menutupi si makanannya sendiri. Jadi misalkan sekarang makanannya segede gini, garnishnya sebesar ini kan, Nggak kelihatan ya. iya. Jadi yang bintang utamanya malah jadi tutup. Jadi komposisinya tetap harus diperhatikan. Betul. Oke. Kita belah menjadi dua bagian. Oke. Berarti dimasak satu ya? Ya, dimasak satu. Kemudian nanti untuk plating kita bagi menjadi dua. Bisa terlihat teksturnya ya, masih matangnya pas. Wow,
cantik banget ya. Lalu kita kasih tadi. Kita kasih. Ini saya yang mau makan kalau platingnya secantik ini. Kita sebarkan juga debu-debunya. Rapikan. Oke. Nah, ini juga menarik nih. Chef menambahkan edible flower di piring yang sudah cantik ini sebenarnya, tapi tetap dipercantik lagi dengan edible flower. Jadi edible flower pun banyak jenisnya ya. Apapun itu bunga yang bisa dimakan. Ini bisa. Ya. Kalau ada yang nanya, Chef aman nggak edible flower dimakan? Memang kita pun ada jenis-jenis edible yang bisa dimakan, yang namanya juga edible ya. Ya. Jadi nggak semuanya bunga itu bisa dimakan tiba-tiba. Oh, semua bunga bisa dimakan, tiba-tiba nanti kaktus dipasang. Jadi menu ini sendiri ada ya di sini ya? Ya, di Savoy Homan nanti bisa untuk request menu seperti ini. Oke. Jadi terlihat full color ya. Iya, cantik banget nih. Yang terakhir kita ada tuil. Tuil. Tuil ini dari terigu. Oh, aku kira Dari terigu kita oven. bisa dimakan. Lucu juga ya. Ya. Cantik banget. Oke. Keren. Sudah selesai. Terakhir kita garnish dengan warna greennya. Ini dari chlorophyll. Dari chlorophyll, oke. Jadi dari parsley dan basil kita blender. Sudah selesai, Dori dabu-dabu. Luar biasa. Jangan lupa pastinya difoto dulu. Kita harus mengabadikan makanan yang sangat indah ini ya, Chef. Kalau malas masak boleh kesini aja berarti ya? Iya, kalau males udah tinggal ke sini ke Savoy Homan, Jalan Asia Afrika nomor 112. Oke. Jadi kita dengan minyak yang sedikit tadi bisa masak hidangan secantik ini. Terus Terus ini ya. waktunya juga nggak lama ya, Chef. Nggak lama. Kira-kira tadi berapa lama ya, Chef? Kurang lebih tadi kita 10 menit ya mungkin ya. 10 nanti ya. menit, 10 Dengan menit masak aja. semuanya dan plating 10 menit sudah selesai. Cepat ya. Ya. Jadi bisa diaplikasikan juga di rumah. Iya, bagi rekan-rekan sekalian nih yang mau aplikasikan di rumah bisa banget karena simple dan hemat minyak nih di saat kritis saat ini gitu ya. Betul. Tapi tetap enak pastinya ya. Tetap enak pastinya. Nah, Sobat Ngarium, dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih dengan Chef Munggar dan juga Dr. Jen terkait kelangkaan minyak goreng dan gimana sih kita bisa menghadapi situasi kelangkaan ini dengan kita mensubstitusi minyak goreng dengan minyak yang lain yang lebih sehat. Dan tadi juga kita sudah ngobrol dengan Dr. Jen gimana sih kita itu sebaiknya mengurangi konsumsi minyak agar tidak berlebihan. Nah, padahal sebenarnya minyak juga masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian setelah itu kita juga lanjut dengan demonstrasi oleh Chef Munggar, bagaimana kita bisa mendapatkan masakan yang lezat, enak, bergizi dengan minyak yang sedikit. Nah, dengan berakhirnya masak-masak oleh Chef Munggar, berakhir pula lah podcast kita pada episode kali ini. Nah, saya Cindy dan rekan saya Salsa, kita pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada Chef Munggar dan juga Dr. Jen telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada podcast kali ini dan juga telah memberikan banyak sekali hal positif, inspirasi bagi kita semua dan juga tentunya penonton. Podcast Ngarium, be ready and be updated. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.